Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami materi tentang penerapan bisnis plan. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Subono selaku pengampu mata kuliah keterampilan wajib kewirausahaan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Zahratul Farida, NIM 2019-33063. Yang kedua ada saudari Denis Zulfa, NIM 2019-3353. Dan yang ketiga ada Muhammad Fadil Ardiansah, NIM 2019-1123. Dan yang terakhir ada saudari Geraldine Nandita, NIM 2019-32123. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait bisnis plan. Materi pembahasannya ada 5 aspek. Yang pertama, pengertian dari bisnis plan itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan aspek manajemen produksi. Yang ketiga, ada aspek manajemen sumber daya manusia. Yang keempat adalah aspek manajemen keuangan. Dan yang terakhir adalah aspek pemasaran. Nah, Reynal Kasali pernah berpendapat bahwa gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di awal usaha mereka adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis atau bisnis plan yang baik. Maka dari itu, begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang akan dilakukan. Nah, kita sebagai calon pembisnis, apa saja hal-hal yang akan kita persiapkan atau wajib kita persiapkan sebelum membuka suatu bisnis? Yang pertama, produk apa saja yang akan kita buat? Yang kedua, mengapa kita memilih produk tersebut? Dan yang ketiga, siapa target pasarnya atau pembelinya? Yang keempat, kapan produk tersebut akan kita buat? Dan yang kelima atau yang terakhir, di mana produk tersebut itu dibuat atau tempat usaha kita. Pembahasan pertama yang akan kita bahas terkait dengan materi bisnis plan itu adalah pengertian dari bisnis plan itu sendiri. Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang sengaja dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Nah, tujuan dirancangnya dari bisnis plan itu adalah memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak kita lakukan sebagai seorang calon wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Nah, untuk pembahasan aspek-aspek selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Denisa Zulfa Azizah, NIM 2019-33353. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi menurut Mr. E.L. Bridge adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu serta jumlah yang telah ditentukan. Hal pokok dalam manajemen produksi. Perencanaan produksi, perancangan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jenis barang yang diproduksi, yang kedua, kualitas barang, yang ketiga, jumlah barang, yang keempat, bahan baku. Yang kedua, pengendalian produksi. Apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyusun perencanaan jadwal kerja. Yang kedua, pengaturan jadwal kerja. Pengaturan detail rencana sistem kerja. Yang ketiga, menentukan target pasar. Yang C, pengawasan harus
dilakukan saat proses produksi berlangsung. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan budget. Produk sesuai dengan standar kualitas sehingga siap untuk dipasarkan. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama, menempatkan standar dan kualitas barang. Yang kedua, melaksanakan produksi tepat waktu. Yang ketiga, quality control atau pengecekan produk. Yang kedua, aspek manajemen SDM. Aspek sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang penting dalam sebuah ide usaha. Perencanaan dan persiapan SDM yang handal akan turut mempengaruhi pada produk dan pelayanan sebuah usaha. Perencanaan sumber daya manusia yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perlu kiranya seorang wirausaha menganalisis hal-hal berikut. Desain pekerjaan. Menentukan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Hal ini melihat jenis usaha yang dijalankan. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan sebagai acuan tugas divisi. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan sehingga memperlambat produksi. Job value. Tujuan job value untuk menghargai nilai jabatan yang dihubungkan dengan gaji dan tunjangan yang diterima. Kapasitas SDM. Kapasitas sangat menentukan produktivitas, oleh karenanya kapasitas SDM disesuaikan di level apakah bidang usaha. Rekrutmen. Perusahaan harus menentukan kriteria penyeleksian karyawan. Produktivitas. Pengusaha harus memperhatikan produktivitas karyawannya karena kontribusi positif karyawan berdampak positif bagi perusahaan. Training dan development. Perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, oleh karenanya setiap SDM diberikan pelatihan dan pengembangan. Kompensasi dan benefit. Setiap perusahaan harus bisa memberikan kompetisi yang kompetitif kepada karyawannya yang terbaik. Karyawan dengan kinerja baik berhak mendapatkan reward. Career planning. Perusahaan dapat mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa level sehingga memacu prestasi dan kinerja di level mana sebagai target pencapaian. Motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam sebuah perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap mental para karyawan, untuk itulah diperlukan rencana motivasi yang baik. Hal pertama adalah pemberian kuasa kepada karyawan sehingga mereka lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk beberapa hal, karyawan diberikan kewenangan melakukan pengambilan keputusan sendiri. Sebuah perusahaan harus mempunyai strategi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi karyawan, yaitu melalui program pelatihan, proses evaluasi. Program pelatihan meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan, pelatihan keterampilan keamanan, pelatihan keterampilan sumber daya manusia. Proses evaluasi digunakan untuk mengalokasikan kenaikan gaji, memberikan umpan balik dan pengarahan bagi karyawan.
mengindikasikan kelebihan dan kekurangan karyawan, mempengaruhi peluang para karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa mendatang. Aspek manajemen keuangan. Aspek keuangan dari perencanaan usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, rugi, laba, dan cash flow. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek ini adalah: 1. Sumber pendanaan, modal sendiri, modal pinjaman. 2. Kebutuhan pembiayaan, modal investasi, tanah, bangunan, peralatan, biaya praoperasi, biaya lain-lain. Kebutuhan pembiayaan, modal kerja, bahan baku, bahan pelengkap, bahan tenaga kerja, biaya listrik, air, telepon, alat kantor, biaya lain-lain. 4. Analisa biaya tetap, gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya iklan, biaya lain-lain. Biaya per produksi, upah, biaya bahan, biaya kemasan. 6. Proyeksi aliran kas. Uraian: A. Sumber dana inflow, B. Penggunaan dana outflow, C. Arus kas bersih net flow, A, B. D. Keadaan kas awal, E. Keadaan kas akhir, C plus D. Saya, Genadina Nita, akan melanjutkan presentasi kelompok 10 bagian aspek manajemen keuangan. Yang ke-8 ada alat analisis dalam aspek keuangan. Untuk mengukur kelayakan suatu usaha dari aspek keuangan, maka diperlukan pengukuran kelayakan usaha di mana hasil yang diperoleh lebih besar dari yang diinvestasikan, atau pendapatan lebih besar dari jumlah biaya. Salah satu cara untuk mengukur kelayakan usaha yaitu Return on Investment, disingkat ROI atau ROI. ROI merupakan ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah usaha dibandingkan biaya dan modal yang dikeluarkan. Cara ini merupakan perhitungan yang sangat sederhana dan cukup mudah untuk dilakukan. Rumus perhitungannya adalah ROI sama dengan pendapatan dibagi dengan modal dikali 100%. Pendapatan yang dihasilkan dapat berupa arus kas yang diterima setiap periode atau pendapatan dalam jumlah besar. ROI tidak memberikan indikasi berapa lama suatu investasi, namun terkadang dinyatakan dalam satuan tahunan atau disetahunkan. Kriteria investasi adalah semakin tinggi persentase ROI, maka investasi semakin disarankan. Persentase bunga bank sama dengan jika ROI lebih besar dari suku bunga bank, maka dianggap layak. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran perlu diperhatikan dalam sebuah usaha, perencanaan usaha untuk mengetahui seberapa besar peluang pasar bagi produk yang akan ditawarkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek pemasaran dalam perencanaan usaha. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi perilaku konsumen. Dalam perencanaan bisnis, fokus kepada calon pelanggan bisnis juga diperlukan. Untuk melakukannya, kita harus benar-benar memahami mereka, mulai dari karakteristik, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Informasi apapun yang berasal dari pelanggan dapat membantu dalam mengungkap preferensi pelanggan dan cara terbaik untuk memasarkan produk. Yang kedua, ada menganalisis pasar konsumen dengan menggunakan 7O pertanyaan kunci, yaitu siapa yang ada di pasar, apa yang dibeli oleh pasar, mengapa pasar itu membeli, siapa yang berperan serta dalam pembelian, bagaimana pasar melakukan pembelian, kapan pasar membeli, dan di mana pasar membeli.
Ketiga, menganalisis pesaing perusahaan, mulai dari mengamati strategi-strategi pesaing, tujuan pesaing, menilai kekuatan pesaing dan kelemahannya. Keempat, menentukan target marketing. Ilmu bisnis biasanya mengelompokkan target pasar berdasarkan rentang umur, sifat atau karakter dan kebiasaan yang hampir sama. Kelima, menetapkan marketing budget. Setelah mengetahui berapa budget yang dibutuhkan untuk perusahaan, maka kita bisa memperkirakan berapa budget yang akan diberikan untuk proses marketing. Umumnya untuk bisnis kecil dan menengah, mereka akan menyisihkan sekitar 5-10% dari pendapatannya untuk kegiatan pemasaran. Keenam, menentukan timing. Di sini perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Dan yang terakhir adalah menentukan marketing mix. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bisnis plan yang baik, atau bisa disebut dengan 5 metode untuk project management yang efektif. SMART merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals dalam sebuah metode untuk membuat sebuah project management. Yang pertama yaitu spesifik. Saat menetapkan tujuan untuk sebuah proyek, tujuannya harus jelas dan spesifik. Jika tidak, akan kesulitan ketika harus fokus dalam proyek tersebut. Kemudian measurable. Saat menentukan tujuan proyek, kita harus memastikan bahwa tujuan tersebut dapat diukur. Dengan begitu kita dapat melacaknya. Lalu ada achievable. Agar tujuan proyek dapat tercapai, tujuan tersebut harus realistis. Tentunya boleh saja membuat proyek yang menantang, tetapi tetap harus memungkinkan. Kemudian relevan. Tujuan proyek haruslah sesuai dengan misi perusahaan. Paling tidak, tujuan tersebut mencerminkan satu atau lebih dari nilai inti perusahaan. Dan yang terakhir adalah time-bound goals. Kita perlu memiliki tenggat waktu yang jelas untuk benar-benar fokus dalam mencapai tujuan. Tanpa tenggat waktu yang jelas, kita tidak akan tahu di mana dan kapan harus memulai. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya.